Oke, semoga sudah terlihat ya. Nah, kita lanjutkan ya mengisi bagian yang kosong dari program 4 program yang masih masih kosong ini ya. Nah, yang berikutnya adalah program untuk mengurutkan bilangan ya dari yang kecil ke besar gitu ya. Dan di sini diminta menggunakan len ya yang sudah saya sampaikan juga kemarin ya untuk menghitung panjang data ya, untuk mengetahui panjang data ya. Jadi di sini ada diberikan data dalam list ya, dalam list datanya 15 sampai 18 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 8 data tapi penomorannya 0 sampai 7 ya. Nah, dari data ini ya itu diminta untuk diurutkan dari kecil ke besar. Ini sebetulnya tidak perlu ada N di sini ya, cuma untuk memudahkan aja ya. Di sini N ya adalah panjang data yang yaitu len data ya. Jadi di sini for I in range. Apa di sini isinya? N, Pak. N ya. Itu N. Ya. Nah, kemudian ada variabel looping kedua ya, yaitu J ya. Jadi ya sebelum saya mengisi yang titik-titik ini ya. Jadi idenya adalah untuk mengurutkan dari kecil ke besar ya. Itu butuh 2 variabel I ya. Berbeda ya, I dan J maksudnya. Ada butuh 2 variabel yang membuat looping gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang satu ya, ketika kita mengecek yang data pertama ya 15 ini, kita butuh looping yang kedua untuk mengecek atau membandingkan dengan data berikutnya. Jadi yang ini di hold, kemudian dibandingkan dengan ini, itu, ini, gitu kan ya. Kemudian setelah selesai, I bertambah. Kemudian sekarang I menjadi data yang ini, dibandingkan dengan data ini, itu, dan ini. Gitu, ya. Nah, hanya di sini ya yang jadi masalah, seperti tadi ya, udah ke depan ya, ke 12 sampai ke 18, dia balik lagi ke awal. Nah, ini akan mempersulit algoritma ya. Karena udah dia maju ke depan, ternyata dia balik ke belakang gitu ya. Itu akan sulit ya. Makanya di sini dibuat trik ya. Yaitu ketika suatu data itu diketahui lebih besar dibandingkan data yang berikutnya, ya, maka data yang lebih besar ini digeser ke kanan. Sedangkan data yang lebih kecil digeser ke kiri. Ya, sehingga dengan begitu data itu nanti akan terurut ya dari besar ke kecil. Walaupun nanti maaf ya, dari kecil ke besar ya. Sebentar. Tadi saya salah ya. Jadi kalau lebih besar itu data itu digeser ke kanan. Ya. Kalau lebih kecil itu digeser ke kiri. Maaf ya tadi kebalik ya. Jadinya nanti akan terurut dengan sendirinya gitu ya. Jadinya ketika itu digeser ya, yang kecil itu digeser ke kiri, yang besar digeser ke kanan ya. Jadinya pengecekan hanya bisa satu arah saja, ya. Satu arah ke kanan gitu. Nggak perlu balik lagi ke awal gitu. Ya. Paham maksudnya ya? Ya, ide-ide seperti ini ya, yang memang harus banyak latihan ya. Gitu. Jadi programnya semakin efisien dan algoritmanya nggak ribet gitu ya. Itu kira-kira ada ide seperti apa ya ini. Jadi untuk variabel looping pertama, dia mulai dari 0 sampai N. Ya. Sampai 7 sampai sini. Sedangkan J itu dimulai dari berapa?
Sampai berapa? Ada ide? Dari I sampai N, Pak. Dari I sampai N. Kalau dia I sampai N, berarti dia sebetulnya itu bisa ya, dari I sampai N. Ya. Cuma nanti dia akan membandingkan dengan dirinya sendiri. Ya. Karena nanti kalau ini I, ini juga I, nanti dia akan, ini kan if-nya akan perbandingan di sini. Dia akan membandingkan dengan dirinya sendiri, ya meaningless ya, nggak ada artinya gitu ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah I plus 1. Ya. Dia akan membandingkan dengan data setelahnya, setelah I. Ya. Kalau I-nya 0, berarti dia akan membandingkan dengan data ke 1. Kalau I-nya 1, dia akan membandingkan dengan data ke 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau tadi di sini hanya I, data ke 0, dia akan dibandingkan dengan data ke 0, data ke 1, sampai data ke 7. Ya. Data ke 1, dia akan dibandingkan dengan data ke 1 juga, baru ke 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadinya ada perbandingan yang sebetulnya nggak perlu ya, yaitu perbandingan dengan dirinya sendiri ya. Gitu. Jadi di sini yang paling tepat adalah I plus 1 sampai N, Pak. Sampai N ya, betul. Nah, berarti di sini if-nya apa? If data J kurang dari data I. If data J kurang dari data I, aksinya. Nah, ini karena dia akan ditukar ya, yang kecil digeser ke kiri, yang kanan digeser ke kanan, yang besar digeser ke kanan. Kita butuh variabel baru namanya temp, ya, temporary ya, untuk ya, karena kalau ditukar itu harus ada yang jadi temporary dulu ya, gitu. Nggak bisa langsung di swap gitu aja gitu ya. Apa yang ditemporarikan? Misalnya data I ya. Jadi ini bebas ya, mau data J mau data I boleh ya. Gitu. Yang penting ada yang ditemporarikan, dimasukkan dulu gitu ya. Nah, sekarang ya, karena kalau kurang berarti kalau data J kurang dari data I, maka sekarang data J menjadi data I gitu ya. Balik ya. Gimana? Bukannya benar, Pak, data J jadi data I sama dengan data I ya harusnya ya. ditukar ya. Jadi kan data J lebih kecil nih. Nah, karena data J lebih kecil, maka nilai J digeser ke kiri ya, gitu. Yaitu dimasukin ke data I ya. Data J dimasukkan ke data I ya. Sedangkan sekarang data J itu diisi dengan temp ya. Jadi ditukar sekarang swap ya. Yang tadinya data I itu ada di data I, sekarang data I sekarang ada di data J, yang data J sekarang ada di data I gitu. Jadi swap gitu ya. Ditukar. Yang kanan ke kiri, Oh, kiri ke Pak, kanan ya. mau tanya berarti temp itu dia array atau cuman satu variabel aja nih? Dia list ya, array, tapi datanya cuma satu. Oh ya ya. Oh baik, Pak, makasih, Pak. Oke. Ya. Nah, Pak. Ya. Apakah benar kalau algoritma ini dia itu kayak kita mencari yang paling kecil terus kita letak di depan dulu, terus kita ke indeks 2 cari terkecil kedua letak di situ gitu Iya, ya? betul. Oh, oke, Pak. Jadi cari yang terkecil, kalau kondisinya terpenuhi ya, dia lebih kecil dibanding data berikutnya. Nah, data yang kecil itu digeser ke kiri gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ini nama algoritmanya apa ya, Pak? Apa yang namanya, kalian bisa kasih nama apa aja sih. Ya, pokoknya mengurutkan aja dari kecil ke besar. Oh, nggak ada namanya. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kalian cari di Google, mungkin apa ya, sorting numbers in ascending ya, ascending apa, meningkat gitu ascendingnya. Nah, kalian bisa coba ketikkan ini dan coba di run ya. Di run. Ya, jadinya 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 gitu ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi saya kurang nangkep, itu kenapa for J in range itu I+1 ya Pak? Nah, ini sebetulnya kalau saya tuliskan I di sini pun sebetulnya mungkin bisa ya. Ya, saya coba ya. Hasilnya akan sama gitu. Cuma ada bagian yang meaningless ya. Artinya ketika di sini coba ya, jika data J kurang dari data I ya. Ini untuk J sama dengan I ya, ketika kan J dimulai dari I ya, I yang sama dengan yang atas gitu ya. Dia membandingkan dengan dirinya sendiri ya. Yang jelas-jelas meaningless ya gitu. Karena membandingkan dengan dirinya sendiri ya nggak mungkin lebih kecil dan nggak mungkin lebih besar gitu. Jadi ini pun betul akan menghasilkan hal sama, hanya kurang efisien gitu ya. Jadi kan dia tuh pasti membandingkan bukan dengan dirinya gitu ya, tapi membandingkan dengan data yang berikutnya gitu. Makanya I+1. Oke, baik Pak. Sama satu lagi Pak, mau nanya. Ya. Itu temp itu fungsinya buat apa ya Pak? Jadi gini, saya contohkan, sebentar saya stop share dulu ya, bisa pakai sharing yang untuk semua aja ya. Share all screen. Misalkan gini ya, misalkan ini kelihatan Windows Explorer saya ya. Misalkan di mana ya, di download di desktop, di hari saja ya, di sini ya. Saya misalnya punya new folder, saya buat ya. Ini saya ada ini ya. Saya misalnya punya dir 1 ya. Kemudian saya punya dir 2. Ya. Saya ingin men-swap ya, dir 2 jadi dir 1, dir 1 jadi dir 2. Ketika saya langsung mengubah ini menjadi dir 2, ini nggak bisa karena jadi konflik. Ada 2 folder dengan nama yang sama. Ya, jadi konflik. Makanya si dir 1 ini saya jadi masukkan ke temporary dulu. Misalnya jadi 1B. Tuh, yang ini saya rubah jadi dir 1 ya. Yang ini yang dir 1B baru dijadi 2 gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak akan ada konflik. Ini juga sama seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita mau men-swap ya, menukar data ya antar data yang sekarang dan data yang berikutnya, itu nggak bisa langsung bertukar begitu aja gitu ya. Karena di sini data I disimpan sementara ke variabel temporary ya. Nah, ketika data I ditimpa oleh data J, karena sekarang data J dimasukkan ke data I. Jadi sekarang data I sudah berubah gitu. Nah, sekarang kalau data J dimasukkan data I, itu nanti data J sama dengan data I karena di sini udah ada ini gitu. Ya, ini dimasukkan nilai data I yang lama, yaitu yang ada di temporary. Jadinya bertukar nilainya. Ya, jadi cara menukar itu nggak bisa begini aja gitu ya. Misalnya ini nggak ada ya, dan ini nggak ada gitu. Karena sama dengan di sini, ini artinya data J dimasukkan ke data I. Gitu. Jadi sekarang data I sama dengan data J. Nah, sekarang data J ingin dimasukkan data I-nya mana? Karena data I sekarang udah berubah gitu. Ya. Nah, untungnya kita udah punya spare. Ya. Data I kita masukkan ke temp. Ya. Nah, gitu. Terbayang? Mudah-mudahan terbayang ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Tidak ada. Yang seperti ini memang harus banyak latihan ya. Jadinya
ketika mendapatkan permasalahan yang mirip-mirip, udah langsung cepat ya, tahu solusinya yang paling efisien itu seperti apa gitu ya. Karena kalau coba-coba bisa juga sih coba-coba, cuma kan butuh banyak waktu ya untuk coba-coba. Oke, itu ya yang pertama. Kemudian ke yang kedua ya, ini mudah ya. Jadi program yang menerima masukan bilangan bulat positif dari user ya. Kemudian program akan menghitung jumlah bilangan bulat dari 1 sampai bilangan tersebut ya, bilangan yang di-input oleh user gitu ya. Nah, sini pertama ya seperti biasa ada input ya, memasukkan bilangan bulat positif ya, yang itu yang asalnya string ya dikonversi menjadi integer ya. Nah, kemudian ini ada jumlah ya JML. Kita inisiasi dulu ya. Jumlah pertama berapa kira-kira? 1, Pak. Kalau jumlah pertama 1, nanti akan menambah ya, akan menambah jumlah ya, akan kelebihan 1 gitu ya. Yang paling aman itu 0 ya, karena 0 ditambahkan berapapun ya segitu aja gitu ya. Sesuai dengan hasil yang diinputkan oleh user. Ya. Jadi inisiasi yang pertama ini hanya sekedar ada angka gitu ya, dimasukkan 0 gitu ya. Jadi saat ini belum ada bilangan yang diinput oleh user ya, sehingga 0 dulu gitu ya. Kemudian di sini kita looping ya untuk menerima untuk menjumlahkan ya, untuk menjumlahkan bilangan yang diinput user ya, maksudnya bilangan dari angka 1 sampai bilangan yang diinput oleh user ya. Berarti di sini for i in range berapa? In range dari 0 sampai n plus 1. Dari 0 sampai n plus 1 betul ya, dari 0 sampai n plus 1 ya. Kalau dari 0 ngitungnya nulisnya begini ya, nggak usah pakai 0 gini juga bisa ya, cuman gini saja pun cukup gitu ya. Di sini aksinya apa? JML plus sama dengan i Plus sama dengan i apa n? Kan menghitung angka yang sampai di angka yang sebentar. kan berarti 1 I, Pak. i Pak kayaknya Pak, biar 1 tambah 2 Iya. tambah 3 gitu. Oke ya, iya. Oke. Ya. Sekarang di print ya. Di print jumlah dari ini DR ya, harus dari 1 sampai n. N-nya berapa harus ditampilkan n-nya? Persen D dulu ya kalau di situ. Persen D betul ya. Persen D di sini ini pun Sama persen D. persen D ya tepatnya. Berarti di sini apa? Persen N persen jumlah gitu bisa ya? Bisa nggak? Bisa ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, persen n, JML. Itu ya. Oke, kita lihat ya. Saya masukin angka 5 misalnya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 9, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Betul ya. Begitu ya. Coba sekarang saya masukin berapa yang agak besar. Itu 6 aja deh. Males hitung lagi. Ya, betul ya. Ya, 15 ditambah 6, 21. Ya, begitu ya. Betul. Ya, jadi tadi betulnya ini adalah jumlah plus sama dengan i ya. Di mana ini akan sama dengan ya, akan sama dengan JML sama dengan JML tambah 1 gitu ya. Kalau print dengan format yang nggak pakai pesan-pesanan gimana? Masih ingat?
pakai STR, Pak. Kurung kurawal. Ya. Pakai apa? SDA? Pakai F, Pakai Pak. Yang nggak pakai persen-persenan yang gampang, yang pakai koma. Yang kurung kurawal ya. Bukan yang kurung kurawal dot format itu lebih repot ini Koma. Nah ya, koma ya. Langsung ke M Koma. ya. Koma lagi. Ketik lagi. Sama dengan. Ya. Koma lagi. HTML itu ya. Gitu. Ini yang apa ya? Yang intuitif lah ya. Jumlah dari langsung datanya sama dengan langsung datanya gitu ya. Kalau ini kan korespondensi satu-satu begitu ya. Ini pun akan menghasilkan yang sama ya. 6 ya. Ya. Dan makin terbiasa ya dengan sintaks-sintaks ya. Ada pertanyaan dulu? Saya mau tanya, Pak. Ya. Ini saya sedikit bingung, misalnya dimulainya bukan dari 1, misalnya dari angka lain, misalnya gimana itu? Kalau bukan dari 1, bisa ya. Bisa kita ini tetap segini ya. Nanti I-nya dimulai dari berapa? Gitu. Ya, misalnya dari 2 ya. Bisa nggak ya? Kita coba lihat ya. Ini kok 1 sih harusnya. Ya. Oke, kita lihat ya. 6 ya. 2 tambah 3, 5 ya. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20. Betul ya. Jadi ini dimulai dari 2. Gitu. Kira-kira gitu ya. Atau ada yang salah? Ya, gitu ya. Sip. Kalau tadi ya hanya begini saja ya. Ini karena mulai dari 0 ya. Gitu. Atau kalau mau tepat banget ini mulai dari 1 seperti ini gitu ya. Kalau mau mulai dari 2 ya di sini tinggal ganti 2. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Itu modul D sama dengan modul D itu apa ya, Pak? Ini bukan modulo ini. Oh, itu bukan modul, Pak. Bukan. Jadi semua kata-kata yang ada di dalam petik tunggal atau petik ganda ya. Ini bukan modulo ini. Modulo tuh makanya kalau warnanya merah ya ini artinya string ya. Kalau modulo itu operator warnanya ungu ya, gini. Gitu ya. Nah, ini %D ini adalah formatting ya yang di awal kita pelajari itu. Ini adalah format integer ya. Rasanya udah pernah saya sampaikan ya di minggu ke ini ya 4. Udah nggak ya? Oh nggak ada ya? Lupa saya ya. Jadi %D ini untuk formatting ya. Untuk integer %D, kalau untuk float %F ya. Apalagi kalau untuk string %S ya gitu. Jadi selama itu warnanya merah ya dan ada dalam petik tunggal atau petik ganda itu artinya formatting ya, bukan modulo. Nah, sedangkan persen yang ini ya, ini juga bukan modulo ya, tapi untuk mengisikan datanya ya. Yang N ini diisikan ke yang pertama ya. Sedangkan yang data kedua JML ini diisikan yang kedua ini gitu, ya. Korespondensi satu-satu. Ya, coba dilihat lagi video rekaman yang awal ya, yang tentang kita belajar pertama kali tentang formatting ya. Di situ ada di situ ya. Ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Jadi tuh
dia ngebacanya tuh dari 2 sampai N+1 ya Pak, makanya 20 jumlahnya Pak. Betul. Jadi kan seperti yang saya katakan kemarin ya, range pada ini ya, misalnya gini ya. Misalnya 2 sampai 7 gitu ya. Itu artinya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 6 sampai 6. 7-nya nggak ikut gitu. Nah, sedangkan yang diminta oleh program adalah membuat penjumlahan dari 1, dalam hal ini dari 2 ya, sampai bilangan tersebut, sampai bilangan yang dimasukkan oleh user ya, gitu. Gitu ya, makanya harus N+1 supaya 7 ikut juga gitu. Ya. Jadi kan misalnya tadi saya memasukkan user ya, saya memasukkan 6 ya. Di sini kan jadinya 6 gitu kan ya, 6. Nah, itu cuma sampai 5 gitu. Ya. Paham ya? Halo? Iya Pak, paham Pak. Ya. Gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, masih ada? Kalau tidak ada, ini ada program serupa ya dengan yang tadi. Nah, cuma sekarang ini kan program untuk menjumlahkan bilangan bulat positif yang dimasukkan user ya. Program meminta user memasukkan bilangan bulat sampai user memasukkan 0. Jadi dia akan terus-terusan meminta user untuk memasukkan bilangan bulat sampai user memasukkan angka 0. Nah, semua angka-angka yang dimasukkan oleh user itu dijumlahkan. Coba saya kasih waktu ya sekitar 3-4 menit ya untuk berpikir. Nanti saya tanya. Mau saya tanya random atau dipanggil? Atau ada yang mau volunteer? Saya sudah coba, Pak. Oh, silakan, silakan. Jadi jumlahnya pertama 0 dulu. Oke, sebentar ya. Jumlahnya 0. Terus While apa? while-nya, while to. Itu boleh dipakai nggak, Pak? While apa? While to. Wah, saya belum pernah sih itu ya. Saya juga mungkin yang ini lebih advance ya, while to. Gini tulisannya while to gini. Bukan. Tuh benar, Pak. To 2. True, Pak. Oh, true. While Iya, true. Oke, maksudnya. maaf. Maaf ya. Ya. Oke. If n tanda seru sama dengan 0, If n tidak sama dengan 0 ya. Oke. jumlah plus sama dengan n. Else. Di bawahnya else void. Boleh sini ya. Else, sorry. Else break. Break. Itu ya. Kemudian apa di bawahnya? Di bawahnya jumlah berarti. Itu harus huruf besar kayaknya, Pak. Supaya saya run ya. Nah, ada error apa nih? Toolnya huruf besar, Pak, awalnya. Oh, ya, maaf. Oke. Saya masukin 4, 6, 7, 0. Betul ya, 17. Sip. Yang saya bingung kenapa butuh else break ya? Supaya berhenti, biar nggak minta input lagi kan. Oke. Selama itu nggak 0, tapi kalau dia 0, dia break. Oke. Sip. Karena pakai while true ya. Oke. Sip.
Ada yang nyoba lain pakai for, ada nggak? Belum ada? Ya ini pakai while ya, jadi betul ya. While terus selama benar ya, dia akan terus diputar ya. Gitu. Nah, kemudian ada else break-nya, karena while true ini ya, kalau nggak ada penyanggahnya ya, yang membuat dia false, ya, dia akan berputar terus tanpa henti ya, endlessly gitu. Ya. Makanya perlu ada kondisi di mana menjadi false ya, dengan menggunakan break tadi gitu ya. Oke. Sip. Ya. Itu nanti kalian bisa dicoba sendiri di luar waktu ini ya, waktu kuliah. Coba menggunakan for seperti apa gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita yang terakhir? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang terakhir ya. Jadi ini program untuk mengecek apakah bilangan yang diinput oleh user itu bilangan prima atau bukan. Ya. Di user diminta memasukkan bilangan bulat positif, kemudian dicek apakah bilangan tersebut bilangan prima. Ya. Cek pembagian bilangan prima sampai bilangan per 2. Ya. Nah, karakteristik dari bilangan prima itu apa? Sisa pembagiannya, dia yang membuat dia 0 hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, jadi bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi dan habis yang nggak ada sisanya hanya oleh bilangan dia sendiri atau 1. Ya. Jadinya seperti apa? Ini nilainya sudah diminta diinputkan, kemudian ada prima yang selamat nanti true gitu ya. Ini batas ya. Batas sampai nilai per 2 ya. Batas pembagian. Mungkin harus diintegerkan, Pak. Oh ya, nanti kalau nilainya ganjil, kalau diintegerkan jadi apa? Jadi bagaimana? Harusnya. Di INT dalam kurung nilai per 2 mungkin. Coba ya. Kalau tadinya saya mau begini aja gitu ya, pakai double slash ya. Kalau double slash gini nanti akan jadi integer juga gitu ya. Tapi kita coba yang ini. Kemudian untuk loopingnya, For I in range 2 sampai batas mungkin. Ada batas atau batas tambah 1 itu yang saya bingung, Pak. Batas tambah 1 kayaknya, biar batasnya dihitung juga. Ya. Coba ya, kita batas tambah 1 dulu ya. Kemudian di sini apa kondisinya? If nilai persen I Nilai persen I sama dengan 0. Ini I ya, bukan 1, maaf ya. Oke. Prima sama kondisionalnya berarti prima sama dengan false. Oke. Ini kayaknya salah ya. Kebanyakan ininya. Harusnya seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya, ada aksi lain? Break mungkin. Kalau false, kalau benar gimana dong? Ini baru benar false. Benar biarin aja, Pak. Soalnya primanya masih true kan. Primanya masih true. Oke. Itu ya.
Oke, nah kemudian nanti ada if lagi di sini ya. Kalau if prima, if true ya, di print ini, gitu ya. Ini kok nggak ini ya, nggak rata. Oke, kita coba ya. Ada yang salah apa nih? Oh ini kurang satu. Bilang prima tuh katakan berapa? 21 ya, coba ya. Nah, salah nih. 21 bilang prima bukan? Bukan ya? 17 bilang prima tuh ya. Oh iya, ya. 17 adalah bilangan prima ya. Sekarang kalau Eh, Ya. Pak, boleh nggak Pak kira-kira pakai identitas prima yang lain? boleh. Jadi misalkan kan kita tahu kalau bilangan prima tuh faktornya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Jadi tuh saya misalkan yang saya pakai pembanding untuk menentukan dia prima atau enggak itu jumlah faktornya berarti. Jumlah pembuat hasil baginya itu 0. Jadi kalau dia sama dengan 2, berarti dia tuh prima gitu Pak. Cara mendapatkan faktornya gimana? Jadi saya buat kayak gitu, apa ya namanya, variabel 0 gitu, jumlah faktor awalnya tuh 0. Jadi kalau misalnya dia nilai persen I sama dengan 0, nilai faktornya plus sama dengan 1. Ini awalnya faktornya 0 ya. Kalau nilai dibagi di modulo I gitu ya sama dengan 0, maka faktor jadi 1 gitu. Faktornya nambah 1. Lalu untuk di luarnya itu prima if faktor sama dengan 2, prima sama dengan false. If faktor tidak sama dengan 2, prima sama dengan false. Di sini betul di sini? Iya boleh Pak. Tapi nanti operatornya perintahnya bukan print. Saya buat yang baru aja ya. Yep. Ini prima sama dengan false berarti. false ya. Gitu. Lalu yang di bawah tetap if prima. Ini bisa begini ya. Coba ya. Breaknya itu kira-kira ngaruh nggak Pak? Nah ini salah nih 17. Breaknya coba kita hapus ya. Oh, salah juga nih. Mulainya dari 1 Pak. In range-nya dari 1. Oh dari 1. Dari 1, terus batasnya itu sama dengan nilai. Batasnya. Jadi batas sama dengan nilai gitu. Oh, oke. Atau for I in range 1 sampai nilai juga. Nilai plus 1. Jadi dari 0 sampai nilai plus 1 gitu ya? Atau dari angka 1, ya dari 1 sampai angkanya itu sendiri dicek faktornya. Jadi variabel batasnya itu enggak perlu. Oh iya, sebentar. Ini bisa dijelasin nggak gimana sih? Saya agak-agak bingung ini. Jadi tuh pertama kan kita inputnya masukkan nilai dulu. Itu bilangan bulat positif bebas. Lalu asumsikan dia itu prima dengan prima sama dengan true. Jadi kan jadi itu kan kita punya identitas kalau misalnya pembuat bilangan prima itu gini, prima itu kan punya sifat kalau misalnya faktornya itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kan kalau kita lihat di sana jumlah faktornya ada 2, 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu Pak. Jadi saya asumsikan semua bilangan tuh kita cek berapa dia punya faktor. Ketika dia punya faktor tidak sama dengan 2 misalnya 1, itu berarti bukan prima. Tapi kalau dia punya faktor 2, dia prima. Lalu kalau dia punya faktor 3 bilangan, berarti dia bukan prima lagi. Itu Pak yang saya cek. Oh, oke.
Oke. Oke, sip. Oke ya. Jadi yang ini ya, dia akan ngecek yang ini akan ditambahkan satu terusnya selama faktornya ada terus gitu kan ya. Nah, terus dicek lagi ya kalau faktornya tidak sama dengan 2, ini akan false gitu ya. Nah, else-nya apa? Else-nya ini ya, karena primanya udah ada true ya, jadi dia tetap true ya, prima tetap true selama ini nggak dijalankan gitu ya. Oke, ini juga oke. Ya. Jadi memang banyak cara ya untuk mendapatkan hasil yang sama ya. Tergantung apa ya seberapa nanti seberapa efisien ya dalam menulis programnya gitu ya. Dalam hal ini tadi beda jumlah line-nya juga nggak terlalu banyak ya, hanya beda 2 line ya, jadi tidak masalah gitu ya. Nanti kalau kalian sudah makin mahir ya dengan berbagai masalah yang lebih kompleks ya, nah, itu mungkin penambahan line-line ini juga akan bertambah banyak gitu ya. Oke, ini oke ya. Yang sebelumnya tadi juga oke ya, sama-sama menghasilkan angka yang sama ya, hasil yang sama ya. Kalau masuk ke 6 juga ini bukan ya. Oke, sip. Oke. Ya. Nah, dari sini ya yang saya harapkan ya sudah sampai ke tahap ini ya. Saya harapkan kalian sudah mulai terbiasa dengan sintaks-sintaksnya ya. Jadi nanti ketika kalian tugas besar atau ujian ya, ketika disuruh membuat program ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, itu fokus ke masalahnya gitu ya. Kita tinggal memikirkan algoritmanya seperti apa gitu ya. Jadi nggak pusing lagi dengan sintaks gitu ya. Jadi mumpung masih awal ya, segera dibiasakan dengan sintaks-sintaksnya ya, jangan pusing lagi dengan sintaks. Nanti supaya nanti fokusnya ke masalahnya gitu ya, ke problemnya. Oke. Mungkin Pak, ada nanya, Pak. Ya boleh. Itu tadi yang batas sama dengan nilai per 2, kenapa ada per 2-nya, Pak? Apa ini ya? Saya juga lupa nih. Jadi kalau nggak salah ya, jadi dia nggak perlu ngecek sampai habis gitu ya. Jadi cukup dicek sampai setengah dari bilangan yang dimasukin aja gitu. Ya karena dicek sampai habis pun nanti hasilnya akan sama gitu. Jadi kalau tadi ya kita kembali ke menggunakan batas yang tadi ya. Ini ya. Ini sekalipun batas ini nggak dibagi 2 ya. Ini akan menghasilkan yang sama ya. Harusnya. Sebentar. Batasnya nggak sama satu ya. Ya. Jadi batas ini supaya lebih efisien aja ya. Kita bisa ngecek semuanya gitu ya, ngecek semua dia dimodulukan sampai sampai menuju ke bilangan dia sendiri gitu ya. Cuma kan jadinya prosesnya jadi lama gitu ya. Maka memori lebih banyak gitu ya. Ini dibagi 2 ya karena mau dia dicek sampai setengahnya aja itu udah cukup gitu. Nggak perlu sampai habis sampai ke bilangan dia sendiri. Oke, Pak, sama satu lagi, Pak, ini kenapa saya masih kurang paham tuh for I in range 2, batas, kenapa ada 2-nya ya, Pak? Kenapa ada 2-nya? Ya karena kalau dimodulkan dengan 1 ya pasti sama dengan 0 kan ya. Gitu. Jadi kita mengeliminasi kan prima itu kan yang modulonya dia akan modulo sama dengan 0 ya. Kalau dia dibagi dengan dirinya sendiri atau dibagi dengan 1 gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau dibagi dengan 1 kan udah jelas ya.
Gitu. Ini 1 juga bakalan sama sih sebenarnya ya. Harusnya ya. Jadi salah ya. Bentar. Oh, kalau 1 ini malah jadi salah ya, gitu ya. Karena kalau nilai yang misalnya tadi masukkan 17 ya, 17 dibagi 1 kan modulnya 0 ya. Tapi ini terjalankan ya, primanya malah jadi false gitu ya. Makanya dibuat dari 2 gitu. Ya. Oh, jadi yang terkecil gitu ya, Pak? Artinya. Bagian Gimana ya? terkecil gitu. Jadi gini, sebentar ya. Coba saya setup ini dulu ya. Sebentar, ada waktu 9 menit ya. Coba jelaskan pakai PowerPoint sebentar ya. Ini terlihat ya PowerPoint saya ya. Jadi dia akan ngecek ya. Akan ngecek dari, ini kan ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nilai yang diinputkan oleh user. Gitu ya. Dalam hal ini tadi adalah nilainya 17 ya. Yang saya masukkan 17. Gitu. Nah, sedangkan bilangan prima itu adalah bilangan yang jika dibagi dengan dirinya sendiri, ya itu kan modulonya 0 ya, bukan ini salah ya. Atau jika dimodulkan dengan 1, 0 gitu kan ya. Nah, sekarang kita ingin ini dibuang dari if ya. Jadi ini ya yang pertama ini ya. Angka 1 ini akan saya eliminasi gitu ya. Ini nggak diadakan, dan bilangan dia sendiri itu juga ditiadakan gitu ya. Yaitu yang ini. Makanya for-nya dari 2 sampai nilai. Ini adalah yang nilai -1 ya artinya. Ya, nilai di sini artinya adalah nilai -1. Nah, selama ini apa? Ya for ya. Ini akan dijalankan ya ketika if-nya itu nilai dimodulkan dengan i ya, yaitu dimodulkan dengan 2, 3 sampai 16 gitu ya. Dan ketika ini true ya, sebenarnya 0 gitu ya. Maka prima akan false gitu. Karena defaultnya prima sudah true tadi di atas gitu ya. Jadi selama if ini tidak terpenuhi kondisinya, dia akan tetap true si primanya. Gitu. Makin jelas nggak? Atau masih bingung? Iya Pak, sudah jelas Pak. Makasih Pak. Oke. Gitu ya. Makanya tadi ketika saya memasukkan di sini batas +1, ini jadi salah ya. Kenapa? Karena kalau saya masukkan 17 ya, 17 dibagi dengan dimodulkan dengan 17 ya 0 gitu ya. Atau kalau saya ini mulai dari 1 ya sama ya. Ketika 17 dimodulkan dengan 1 ya 0. Oke ya. Gitu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi masih sama tentang ini, tentang for ya, karena for ini banyak permainannya, banyak triknya ya. Kadang-kadang muncul yang seperti ini tadi ya, yang mana tadi? Mana tadi? Mana ya? Nah, ini ya. Maaf. Jadi ada kadang kita butuh for 2 kali ya. Nanti bahkan ada yang 3 kali gitu ya. Jadi disebutnya nested ya, nested for ya. For bersarang gitu. Nanti kita lihat lagi yang lebih kompleks minggu depan ya, masih tentang for ya. Cuma nanti oh ya, kelompok belum saya bikin ya, belum sempat. Nanti insya Allah sore atau malam saya buat ya. Nanti saya taruh di MS Team. Nah, minggu depan
akan ada yang lebih kompleks, kalian nanti akan bekerja dalam tim yang sudah ada nanti ya. Gitu, ya, karena agak sulit ya, permasalahannya nggak sesederhana yang sudah saya sampaikan di file ini gitu ya. Jadi butuh kerjasama tim lah ya. Gitu. Oke ya, itu saja hari ini ya. Nanti seperti biasa videonya akan saya upload ke YouTube ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa isi presensi di CX ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima kasih, Pak.